kita mengenal konsep kerajaan dalam waktu yang singkat itu, maka hari ini saudara, kita akan belajar mencari di Alkitab. Kalau sudah ada kerajaan yang Tuhan berikan, rajanya pun Bapa kita berikan kepada kita, otoritasnya, hak-haknya dia berikan kepada kita. Tahtanya kita nggak usah bicarakan lebih dalam lagi, kemarin kita sudah bicara. Maka saat ini kita akan belajar melihat isi dari kerajaan itu. Ada otoritas, ada takhta, ada kerajaan, ada raja. Harus ada orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan otoritas atau kuasa kerajaan itu. Saudara, mengapa Tuhan harus memberikan kerajaannya kepada kita? Sehingga gereja disuruh berdoa, datanglah kerajaanmu. Kenapa? Ada apa di situ? Saudara, dalam hidup kita tidak pernah Tuhan izinkan, tidak pernah Tuhan berurusan dengan pemerintahan tiap negara. Tidak. Sebab Tuhan kita tidak berurusan dengan politik. Tetapi kalau sampai dia beri kerajaannya kepada kita, cuma satu tujuannya, karena ada lawan, yaitu kerajaan kegelapan. Nah, kerajaan kegelapan tidak bisa dilawan dengan organisasi gereja. Perhatikan ini baik-baik. Kerajaan kegelapan tidak bisa dilawan oleh organisasi gereja. Maka itu rapat-rapat sinode, rapat-rapat kegerejaan, rapat-rapat organisasi gereja di dalam program planning, rencana jangka panjang, jangka pendek, organisasi-organisasi pelayanan Kristen. Dengarkan ini. Saya tidak anti organisasi, tetapi ada cukup banyak anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan tidak pernah menyadari. Sehingga sebentar-sebentar, sehingga sedikit-sedikit organisasi yang ditonjolkan. Saya mau katakan dengan tegas atas nama Tuhan Yesus, bahwa kerajaan neraka dan setan-setan tidak akan pernah berurusan dengan organisasi manusia. Katakan amin. Maka itu ratusan tahun gereja, saya hanya berkata yang terakhir ini, tidak yang dulu-dulu. Ratusan tahun yang terakhir ini gereja berusaha dengan macam-macam metode, dengan macam-macam cara, rapat sana, rapat sini, menemukan teori ini, teori itu untuk pelayanan memperluas kerajaan surga. Kita lihat kenyataannya tidak banyak yang dihasilkan. Padahal tiap kali rapat, tiap kali buat acara, gereja itu tidak hanya butuh tenaga, butuh dana, butuh daya, butuh waktu, semuanya diberikan. Saudara perhatikan aja, tidak hanya bicara soal sidang sinode dari setiap sinodal yang ada, rapat-rapat wilayah untuk gereja, sidang-sidang klasis misalnya, itu sudah makan berapa banyak dananya. Tapi hasilnya kita lihat, maaf, jangan tersinggung dulu kalau saya katakan ini. Maka itu kalau gereja tidak menyadari akan kekurangan kelemahannya, maka kita tetap ngotot dengan cara-cara organisasi yang kita kerjakan. Percayalah, pekerjaan Tuhan tidak akan pernah selesai. Saudara, kita nggak usah lihat perkara-perkara yang jauh, perkara-perkara yang pelik, perkara-perkara yang rumit, narkoba saja. Kita bicara perebutan jiwa, kita bicara mencari jiwa, kita bicara memenangkan manusia, entah dengan metode apa, dengan istilah apa. Mari kita jujur, narkoba jauh lebih berhasil mendapatkan manusia daripada gereja. Jawab iya atau tidak, cepat. Iya, nggak usah ragu-ragu. Saya ulangi lagi, narkoba jauh lebih cepat memenangkan jiwa daripada Injil Yesus. Dari satu bagian ini saja, kalau kita mau melihat betapa gagalnya, betapa bodohnya gereja ini. Saudara, perhatikan, kita tidak pernah dengar narkoba punya rapat sinode. Ngerti kata-kata ini? Kita tidak pernah dengar narkoba pasang iklan buat selebaran. Tidak. Bahkan narkoba gerakannya tersembunyi, tapi toh mereka bisa lebih memenangkan orang daripada Injil.
Kita harus lihat fakta ini. Nah, kalau gereja tidak mau merubah pola pelayanannya, kitanya sibuk dengan organisasi. Saudara, kalau sudah bilang rapat-rapat gereja, pertemuan pengurus organisasi gereja, itu gak cukup jutaan. Ongkos jalan sudah berapa, transportasi, akomodasi sudah berapa. Tapi mana hasilnya? Maaf, pertambahan gereja lambat sekali kalau dibandingkan dengan pemilik narkoba itu. Luar biasa mereka. Nah, di sini kita melihat bahwa ada kekuatan lain yang sedang melawan gereja bisa-bisa. Untuk itu kalau anak-anak pun tidak mau berubah dalam konsep pelayanannya, kita akan kalah sampai kapanpun juga. Kami tinggal di Papua, sering kali saya jengkel dengan nyamuk malaria itu. Pembunuh kedua terbesar di Papua adalah malaria. Pembunuh pertama adalah TBC. Saudara, saya jengkel, nyamuk itu gak pernah sekolah, saudara. Hidup mereka itu jauh lebih pendek dari hidup kita. Nyamuk itu gak pernah hidup sebulan, itu gak pernah. 10 hari sudah mati mereka. Tapi kalau mereka hinggap dalam tubuh manusia, dan dia itu nyamuk malaria, manusia segede kita yang badannya ribuan kali lebih besar daripada badannya nyamuk, kita bisa mati kena virus malaria itu. Ngerti kata-kata ini? Nah, saudara dan saya, izinkan saya memakai kata ini. Bukankah setiap orang Kristen, bukankah setiap orang yang percaya kepada Yesus, di dalam diri kita ada virus Injil? Ngerti kalau saya pakai kata ini? Betul tidak? Karena darah Yesus yang menyucikan kita, dan iman kita di dalam Yesus yang mati dan bangkit lagi buat kita, maka dengan sendirinya di dalam diri kita ada virus Injil. Umur kita jauh-jauh lebih panjang ribuan kali dari umur nyamuk. Coba jujur, nyamuk itu kalau hinggap pada tubuh manusia nggak lebih dari 3 menit. Kalau sampai 3 menit dihinggapi nyamuk nggak rasa gatal, itu terlalu tuh orang. Betul nggak? Kan kita rasa gatal, kita goyang, dia terbang. Nah, begitu dia terbang, hinggapnya nggak sampai 3 menit, saudara. Tapi nyamuk itu bisa meninggalkan virus yang berbahaya buat diri kita. Nah, dalam kehidupan kita yang percaya Yesus, di mana kita punya virus Injil dalam kehidupan kita, kita ini kalau hinggap dalam hidup orang, dalam arti interaksi, kita ngomong, kita cerita, itu bisa lebih setengah jam. Betul? Belum lagi kalau yang suka ngomong, wah bisa sejam lebih. Jujur, virus apa yang kita tinggalkan untuk orang yang kita temui dalam kehidupan kita tiap hari? Maka itu betapa gobloknya kita ini. Nyamuk lebih pintar dari kita. Amin kan? Tidak apa-apa, karena memang kita bodoh. Loh, tersinggung bukan, diam saja kamu, amin. Sombong sekali kalau kita nggak mau ngaku diri kita ini bodoh. Nyamuk itu lebih hebat, saudara. Maka itu saya nyesal kenapa Nuh ke kapalnya bawa nyamuk dulu. Coba mereka gak bawa nyamuk, gak ada malaria di Papua. Saudara, maka itu kita harus akui keadaan ini, bahwa ada yang salah dalam kehidupan gereja. Nah, sekarang kita mengerti itu sebabnya mengapa diberi kerajaannya kepada kita. Karena kita sedang berurusan dengan kerajaan kegelapan. Kerajaan kegelapan hanya bisa dilawan dan kerajaan terang. Kerajaan kegelapan tidak bisa dilawan dengan organisasi. Ingat ini baik-baik. Organisasi itu penting untuk membuat kita beraturan dalam hidup. Tapi organisasi tidak bisa kita pakai untuk memberikan Injil. Maka itu kalau memberitakan Injil, kita berusaha memenangkan jiwa. Jangan berusaha pakai doktrin organisasi. Pakailah kekuatan kerajaan itu. Pakailah otoritas kerajaan itu. Maka kita akan memenangkan segitu lebih banyak orang daripada narkoba itu tadi. Dan ini yang kita harus kenal dalam kehidupan kita. Keluaran pasal 20. Kita lihat. Keluaran pasal 19. Kita lihat firman ini, ayat yang ketiga mulai.
Keluaran 19 mulai ayat yang ketiga. Jadi kita bicara tentang orang-orang dalam kerajaan itu, apa saja tugasnya, tanggung jawabnya. Lalu naiklah Musa menghadap Tuhan, dan Yahweh berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, persyaratannya, perhatikan, jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara segala bangsa. Gereja Tuhan, perhatikan, kita adalah anak emas, anak kesayangan Tuhan. Katakan amin. Ini janji yang luar biasa, bahwa Dia begitu sayang sampai Dia berkata menjadi harta kesayangannya sendiri, tidak dimiliki oleh siapapun juga. Terus, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Nah, ayat 6 perhatikan. Ini kerinduan Bapa kita dalam kerajaannya yang diberikan kepada gerejanya untuk bumi ini. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Saya ingin ulangi lagi ayat 6, saudara. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Di dalam bahasa perjanjian baru berubah menjadi kata imamat yang rajanya. Sama artinya. Kita menjadi kerajaan imam dan menjadi bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Saudara perhatikan firman yang berbunyi, inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Berarti seluruh firman Tuhan, lagi sekali perhatikan, inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Gereja, para gembala khususnya, perhatikan ini, karena kitalah yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk mengajarkan kepada umat akan kebenaran. Jadi inti semua firman Tuhan adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka orang-orang itu adalah kerajaan imam atau imamat yang rajanya. Tapi pada kisah Keluaran 32, 33, nggak usah dibaca, nanti di rumah saja karena waktu. Maka keimamatan berubah. Yang tadinya semua orang Israel tidak dibedakan dari suku apapun juga, dengan sendirinya mereka adalah kerajaan imam. Tapi karena kesalahan penyembahan berhala patung anak sapi itu, maka keimamatan berubah, saudara. Yang tadinya seluruh bangsa akhirnya menjadi satu suku saja, yaitu Lewi. Kenapa Lewi? Karena hari itu ketika Tuhan murka kepada bangsa itu, yang berani maju dan bertobat cuma Lewi, yang lain tidak maju. Akhirnya pada Keluaran 32-33 imamat berubah hanya khusus untuk orang Lewi, padahal tidak. Nah, pada abad yang ke-6 setelah sekian ratus tahun gereja menjadi lembaga di bawah kekaisaran Konstantin pada abad ke-4, maka hampir 200 tahun kemudian kesalahan ini terulang lagi. Yang hari Jumat siang kita ada di gereja kita, kemarin siang di GPIG kita belajar tentang garis batas yang ada dalam gereja Protestan maupun Katolik. Itu terjadi pada abad yang ke-6, saudara.
Jadi terpisah antara golongan imam dengan golongan umat. Itu terjadi sampai pada hari ini pemisahan itu. Padahal tidak begitu sejak semula. Antara imam dengan umat itu satu, tidak boleh dibedakan. Dan itu terjadi sampai pada hari ini. Ada pemisahan golongan. Maka itu pekerjaan Tuhan tidak selesai-selesai. Sebab yang jungkir balik, yang giat, yang aktif hanya para hamba Tuhan, para pendeta, yang jemaat suruh duduk saja. Dan ini harus kita ubah betul-betul. Maka setelah kita mengerti ayat 6 Keluaran 19, Musa dipesan, Musa, inilah semuanya firman yang harus kau sampaikan kepada Israel, yaitu semua kita yang diselamatkan dalam darah Yesus, dengan sendirinya kita adalah kerajaan imam. Saudara, saya akan uraikan ringkas arti kerajaan imam dalam kebenaran yang luar biasa ini. Kerajaan itu kerajaan, kita sudah dengar selama 2 hari ini, tapi seluruh isi kerajaan itu adalah imam-imam. Coba usahakan untuk mengerti. Datanglah kerajaanmu. Kekristenan selalu berurusan dengan kerajaan surga. Lalu kerajaan surga diberikan kepada kita, dan Bapa kita tidak segan-segan memberikannya itu. Sebuah kerajaan berarti punya otoritas. Lalu seluruh anggota kerajaan itu tidak ada rakyat biasa. Ini hebatnya kerajaan Tuhan kita. Saya ulangi lagi, seluruh anggota kerajaan itu tidak ada rakyatnya. Karena seluruh anggota kerajaan itu, seluruh warga kerajaan itu adalah imam-imam semuanya. Coba renungkan para gembala. Maka itu kita harus berantas habis suatu konsep. Hanya orang yang sekolah Alkitab yang berhak disebut hamba Tuhan. Hanya orang yang punya gelar STH dan sejenisnya yang berhak punya pelayanan. Tidak. Firman ini kita harus terjemahkan, kita sampaikan dengan tegas, supaya kerajaan itu segera nyata di bumi. Maka itu orang-orang Kristen dengar, sejak saudara percaya kepada Tuhan Yesus dan bertobat dengan sungguh-sungguh, syaratnya pada ayat 5, mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka saudara sekalipun tanpa sekolah Alkitab dan sekalipun tanpa pelantikan oleh organisasi gereja, sadari saudara adalah imam-imam bagi dunia ini. Katakan amin. Ini kebenaran harus kita sampaikan lagi sekali. Inilah semuanya firman yang harus kau sampaikan kepada orang Israel. Jadi saudara, kita harus merubah. Gereja harus berani mengatakan kepada para pimpinan sinode, para pimpinan pusat, bahwa yang disebut hamba Tuhan dan para pelayan tidak hanya orang-orang tertentu, tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk menjadi anggota kerajaan yang adalah imam-imam. Alkitab tidak memberikan persyaratan harus sekolah ini atau sekolah itu. Persyaratannya cuma pada ayat 5 Keluaran 19 tadi. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Aku yang mempunyai seluruh bumi. Persyaratannya cuma kalau saudara dan saya dalam seumur hidup kita memegang, menuruti, melakukan semua hukum perjanjian Tuhan kita. Itu adalah imam-imam. Sekarang lanjut. Maka itu setelah Keluaran 33 terus sampai kitab Wahyu, maka Tuhan sepertinya pilih kasih, sepertinya dari 12 suku Israel, Tuhan terus sejak Keluaran 33 sampai kitab Wahyu, Dia selalu berurusan dengan 2 suku saja, Yehuda dan Lewi. Sepertinya 10 suku yang lain tidak dianggap. Bukan begitu maksudnya. Karena
Dari 12 suku itu dalam perjalanan sejarah Israel, ternyata setelah Lewi yang berkeputusan untuk menggenapi ayat 5 Keluaran 19, maka suku berikut yang mengambil keputusan untuk hidup sungguh-sungguh memegang semua perjanjian Tuhan adalah suku Yehuda. Nah, suku-suku yang lain tidak pernah tampil lagi. Jadi kalau Tuhan hanya memilih Yehuda dengan Lewi, itu bukan berarti dia pilih kasih, justru dia hadir. Maka itu kita anak-anak Tuhan, pemilihan dia atas hidup kita sebagai anggota kerajaannya yang adalah imam-imam. Dengarkan, tidak ditentukan apa latar belakang pendidikan kita, tidak ditentukan berapa banyak kekayaan kita, tidak ditentukan berapa banyak pengalaman kita sebagai hamba Tuhan. Tidak. Yang diukur oleh Tuhan selalu ketaatan kita kepada hukum-hukum Tuhan. Katakan amin. Ini yang jadi ukuran anak-anak Tuhan. Lebih ringkas, apa itu imamat? Apa itu raja? Dari suku Yehuda lahirlah raja-raja. Daud dari suku Yehuda. Dari Lewi lahirlah imam-imam. Maka dua suku inilah yang terus disebut-sebut oleh Tuhan bahwa mereka adalah imamat yang rajanya. Nah, saudara, dalam praktek hidup sehari-hari, kerajaan imam ini seperti ini. Karena kita menghadapi kuasa kegelapan, karena kita menghadapi kerajaan angkasa, karena kita menghadapi kerajaan neraka yang punya kekuatan juga, maka kalau setiap hari, dengarkan, kalau setiap hari dalam hidup kita tidak menggunakan otoritas dan hak raja, jangan harap kita bisa menang menghadapi kekuatan gelap itu. Nggak akan menang. Renungkan ini baik-baik. Secara surat, secara tulisan, secara pangkat yang dilihat oleh mata, tidak pernah kita pegang apa-apa. Tapi bagi kerajaan iblis, kalau saudara dan saya hidup sungguh-sungguh memegang, berpegang teguh, mengikuti semua hukum dan perjanjian Tuhan, maka dengan sendirinya otoritas raja ada pada hidup kita. Lagi sekali saya katakan, tidak ada surat yang kita terima dari surga, tidak ada tanda-tanda kepangkatan yang kita pakai sehingga mata orang lihat, itu tidak perlu. Tetapi ketaatan kita kepada firman Tuhan, otoritas raja ada pada kita, dan yang bisa melihat ini cuma iblis. Begitu setan-setan tahu, begitu kerajaan neraka tahu bahwa kita adalah orang-orang yang melakukan seluruh kebenaran dan taat kepada janji-janjinya, maka saudara, iblis tidak akan berani macam-macam. Dia melihat otoritas yang Tuhan berikan kepada kita karena ketaatan kita kepada hukum itu. Maka itu penting sekali ketaatan kita, kesetiaan kita kepada perjanjian itu penting sekali. Karena kalau tidak, sampai kapanpun juga setan akan tetap menang dan memiliki orang-orang yang dikasih oleh Tuhan Yesus itu. Sederhana, itu otoritas raja yang kita pegang. Tapi pada saat yang sama, saudara, kita mempunyai otoritas imam. Ini yang luar biasa. Maka itu kalau dua kekuatan ini dipadukan dalam semua gereja, maka saya percaya tidak lama seluruh dunia akan percaya Yesus semuanya. Karena kekuasaan raja di dalam nama Yesus, itu setan sangat hormat dan sangat takut. Sangat hormat dan sangat takut. Kekuasaan imam yang Tuhan berikan kepada kita membuat dunia itu sembuh dari semua penyakit dosa,
Kenapa hanya dengan imam, kuasa imam, dunia sembuh dari penyakit dosa? Di dalam perjanjian lama, saudara, imam itu digambarkan selalu berdiri. Dalam posisi berdiri, seorang imam itu kedua tangannya harus dalam satu posisi yang berbeda. Tangan kanan imam itu selalu terangkat dan kondisi terbuka. Tangan kiri imam itu selalu ada di bawah dalam kondisi terbuka juga. Jadi itu posisi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan ini. Untuk apa posisi imam? Tangan kiri terbuka ke bawah dan tangan kanan terbuka ke atas. Dalam hukum yang Tuhan berikan kepada Musa, maka Tuhan berbicara kepada gereja pada perjanjian baru dengan cara yang luar biasa. Tangan kiri imam yang terbuka ke bawah, ini tempat untuk seluruh umat manusia dalam seluruh permasalahan dan beban dosa hidupnya. Maka tangan imam yang terbuka sebelah kiri itu tempat sampah istilahnya, di mana semua masalah, semua beban dosa seluruh umat manusia itu siap diletakkan di tangan imam sebelah kiri. Lalu tangan kiri imam ini memindahkan beban ini ke tangan kanan imam yang terangkat ke surga itu. Lalu dia melakukan tugas keimamatannya untuk membela orang-orang ini di hadapan Tuhan. Saudara bisa bayangkan, lalu Tuhan kita di surga sangat percaya kepada otoritas imam-imamnya di bumi ini. Maka dia mengubah semua sampah, kutuk, dosa, permasalahan, beban hidup, semuanya itu diubah jadi berkat yang luar biasa. Maka tangan imam sebelah kanan masih terangkat ini yang sudah kosong karena diambil oleh Tuhan, maka dia sekarang tangannya penuh dengan berkat, dipindahkan ke tangan kirinya yang ke bawah tadi, dan kembali umat manusia menerimanya. Saudara bisa bayangkan kalau semua orang Kristen itu adalah raja-raja dan imam-imam, termasuk dari anak-anak kecil. Seharusnya dari anak-anak sekolah minggu pun kita harus mengajarkan kebenaran ini, bahwa anak-anak pun bisa berdoa untuk teman-temannya. Anak-anak pun bisa punya otoritas raja untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Kalau kemarin saya cerita soal Harry Potter, bagaimana dunia bisa menawarkan sihir kepada anak-anak SD, seharusnya gereja, para guru sekolah minggu tawarkan ini kepada anak-anak. Dalam hidup mereka pun ada kuasa yang luar biasa. Saudara perhatikan firman ini. Saya harap saudara mengerti mulai sekarang ini betapa dahsyatnya kalau gereja Tuhan, setiap pribadinya adalah raja-raja dan imam-imam itu. Maka itu para hamba Tuhan, izinkan saya mengatakan kalimat ini. Libatkan semua orang percaya, dorong, arahkan dalam pelayanan yang Tuhan tetapkan. Oh, dahsyat sekali kalau semua gereja mengerjakan kebenaran ini, saudara. Nah, tolong anak-anak Tuhan mulai hari ini jangan segan-segan. Kalau saudara sungguh-sungguh hidup mentaati hukum-hukum Tuhan, saudara hidup sungguh-sungguh melakukan semua kehendak Tuhan, berpegang pada perintahnya, tidak melepaskan perjanjian Tuhan yang ajaib itu, percayalah otoritas raja dan imam tetap ada dalam kehidupan saudara semuanya. Katakan amin. Kita mengenal konsep kerajaan dalam waktu yang singkat itu, maka hari ini saudara kita akan belajar mencari di Alkitab. Kalau sudah ada kerajaan yang Tuhan berikan, rajanya pun Bapa kita berikan kepada kita, otoritasnya, hak-haknya dia berikan kepada kita, tahtanya kita nggak usah bicarakan lebih dalam lagi, kemarin kita sudah bicara. Maka saat ini kita akan belajar melihat isi dari kerajaan itu. Ada otoritas, ada takhta, ada kerajaan, ada raja. Harus ada orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan otoritas atau kuasa kerajaan itu. Saudara,
Mengapa Tuhan harus memberikan kerajaannya kepada kita? Sehingga gereja disuruh berdoa, datanglah kerajaanmu. Kenapa? Ada apa di situ? Saudara, dalam hidup kita tidak pernah Tuhan izinkan, tidak pernah Tuhan berurusan dengan pemerintahan tiap negara. Tidak.